Kita dasari kajian kita dengan dalil surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Ini maknanya panggilan. Kata ulama dipanggil. Dan panggilan ini panggilan dengan kasih sayang. Kenapa? Allah janjikan setelah itu kebaikan. La'alakum tattaqun. Ujungnya agar kamu bertakwa. Berarti ini panggilan kebaikan. Panggilan Allah panggil dengan kasih sayang. Kemudian makna yang keduanya, selain daripada panggilan kasih sayang, yang kedua biasanya kalau memanggil itu, posisi yang dipanggil jauh atau dekat? Memanggil. Kalau berkata, dekat. Kalau memanggil, jauh. Berarti posisi orang yang dipanggil sedang jauh. Kenapa jauh? Karena setiap seseorang itu berbuat dosa, maka dia posisinya menjauh dari Allah. Ini dipahami oleh ulama dari penafsiran kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. Ketika beliau dalam surga, maka Allah berkata kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Hadhihi syajarah, pohon ini. Berarti kalau ini jauh atau dekat? Oke. Ketika Nabi Adam mendekati pohon khuldi, maka Allah tegur dengan kata-kata apa? Alam anhakuma antilkumas syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Tadi sebelum berbuat dosa, jangan dekati pohon ini. Oke. Ketika Allah berbuat salah, bukankah aku telah larang jangan dekati pohon itu? Berarti posisilah jauh. Maka maknanya kata ulama, ketika seseorang berbuat dosa sekali, di mana? Tu, itu, sini nak. Berbuat salah sekali lagi, di mana? Tu. Buat salah sekali lagi, di mana? Tenah. Buat salah sekali lagi, di mana? Nina. Jauh nada. Buat salah sekali lagi. Awak piciang matu nak. Kau nak salah? Tenah. Kira-kira lah sebalih bulan wak buat salah di mana posisi wak? Entah di mana. Berarti jauh-jauh. Maka Allah panggil mendekat beliau. Maka di Ramadan itu fungsinya mendekatkan diri kepada Allah. Karena di Ramadan itu rahmat Allah tercurah, ampunan Allah tercurah. Itu nangka dicari. Sehingga posisi nan jauh salamoko dake balia. Makanya kalau kita paham makna dari panggilan Allah tadi, Allah panggil dengan kita dengan kasih sayang, mendekat kepada dirinya, maka sanang hati wa andaknya, bergembira. Kenapa? Dipanggil. Dipanggil mendekatkan diri. Nah, kini masalah namuah enggak? Pasti. Kalau orang beriman, pasti namuahnya. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
Nah, yang dipanggil dalam ayat ini, kata ulama, adalah alladzina amanu. Artinya orang-orang yang beriman. Ada juga artinya al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak panggil ya ayyuhal mu'minun, tapi ya ayyuhalladzina amanu? Apa beda antara alladzina amanu dengan mu'minun? Artinya sama. Apa artinya? Alladzina amanu itu fi'il, kata kerja. Kalau al-mu'minun itu kata benda. Kok kata kerja cek, kata benda cek. Alladzina amanu itu kata kerja. Contoh, kanan lain kita contohkan. Alladzina amanu meninju. Kalau al-mu'minun kata benda, petinju. Apakah seorang yang meninju itu seorang petinju? Belum pasti. Apakah petinju itu pandai meninju? Pasti, ya kan? Orang meninju petinjukahnya? Belum tentu. Tapi apakah petinju itu pandai meninju? Pasti. Kalau alladzina amanu itu kata kerja, berlari. Kalau al-mu'minun, pelari. Apakah orang yang berlari itu seorang pelari? Belum tentu. Apakah pelari itu pandai berlari? Pasti. Artinya apa? Alladzina amanu, wahai orang-orang yang masih proses. Nyu alun jadi petinju lah. Beraja meninju. Wahai orang-orang yang baru imannya masih proses. Itu artinya gitu. Wahai orang-orang yang imannya masih proses. Kalau yo nak mantap iman tu, nak jadi iman tu, maka proseslah terus dengan apa? Asyam, puasa. Biar iman tu mantap, jadi mukminun lah. Tak alladzina amanu lah, tapi mukminun. Memang mantap iman tu. Sama aja bersabar, sabaru dengan sabirin. Sabirin. Karena orang ada sabirin. Kalau sabaru itu bahasa-bahasaan. Tapi kalau sabirin memang penyapa orangnya. Tidak para luna diurut-urut. Biarlah. Yang kini kau sabawa. Nanti. Itu bahasa-bahasaan baru namanya. Tapi alun sabirin. Alun sabar. Yang diharapkan adalah mukminun. Nah, kita ini levelnya masih proses. Artinya alladzina amanu, proses terus iman kamu. Jangan berhenti memproses iman. Baca rohnya salah satunya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa. Maka selama puasa itu proseslah iman. Tahanlah makan minum, tahanlah nafsu, tahan amarah, tahan lisan, tahan mata, tahan telinga dari yang maksiat. Tahan sadonya. Kemudian dekatkan diri dengan banyak baca Quran, banyak sedekah. Proses. Tapi jangan berhenti. Ada orang sekali puasa sehari ndak. Abilo takana awal-awal lagi. Laki-laki ndak lah. Itu sama aja memasak kue. Tapi ndak masak. Lagi dua
badua li awalnya kue gadang ia talu age tapuang lah badua. Masuk ang open. Barang mau masak di open setengah jam. Nya 10 minit lagi keluar noh apa kira? Le mau letak ke tengah kue tu. Ndak masak. Artinya ndak bisa ikat tangan. Jadi kalau memproses kuah harus sampai sudah. Bahkan kalaupun ndak bisa puasa karena sakit, karena safar, harus diganti dari lain. Biar proses kuah sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amana ya ayyuhalladzina amanu, sungguh-sungguhlah wak. Sungguh hati wak, senang hati wak diimbawa dia. Dipanggil oleh Allah. Senang hati wak. Kula alladzina amanu, sungguh-sungguhlah memproses iman. Selama puasa nanti. Mungkin yang lah latihan puasa sunat, sungguh-sungguhlah melatih iman tadi. Kemudian apa yang diwajibkan? Kutiba. Kutiba alaikumus siyam. Apa artinya kutiba? Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Arti kutiba apa kira-kira? Tahu ada orang tiwaleh. Rendah hati. Kalau diartikan dalam terjemah, apa? Diwajibkan atas kalian. Kalau diwajibkan, itu bahasa Arabnya wujiba. Wujiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Tapi ayat ini tidak wujiba. Kutiba. Asal katanya kataba, menulis. Kalau kutiba ditulis. Kutiba alaikumus siyam. Telah dituliskan atas kalian puasa. Apa maknanya? Wajib jo ditulis, apa bedanya? Itu dulu. Kalau wajib itu bisa dengan lisan menyampaikan. Kalau kutiba lah dituliskan. Contoh kalau ada perintah dari komandan. Tadi komandan berpesan agar awak ikut kepada pasukan. Harus dilaksanakan? Harus. Tadi komandan menyuruh tapi secara lisan. Yang kedua, ini ada surat dari komandan. Buka. Bahwasanya komandan perintahkan 1, 2, tertulis. Yang kareh perintahnya, lisan atau yang tertulis? Tertulis. Kalau labat tulihan perintah tu ajan coba bantah. Jamba tanya. Kalau lisan boleh tanya cek. Kalau lisan, tapi kalau lah tertulis, ajan coba tanya. Kau lah tertulis. Perintah puasa itu bukan wujiba, tapi kutiba. Maka kalau dimaknai dengan bahasa Indonesia, seharusnya dalam terjemahan itu adalah bukan diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, wajib di atas wajib atas kalian. Artinya wajib di atas wajib lah. Wajib di atas wajib. Apa sawaknya itu? Ayo itulah. Wajib di atas wajib. Artinya jangan dianggap ikut main-main. Kalau baulah-ulah puasa gua bah yo. Ndak serius kan ai.
Jangan dianggap perintahku perintah remeh. Bahkan tidak bakal rajuan, aku bahyo. Jadi yakinlah awak bahwa perintah puasa ku wajib di atas wajib dan jangan main-main. Cuba ulah-ulah awas. Kalau perintahku tertulis. Telah kaya. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.